Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya semuanya puasa? Puasa. Alhamdulillah puasa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Kaisha, Melisa, Sono. Alhamdulillah semuanya. Untuk memulai pembelajaran, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baiklah anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang tema 7, subtema 1, benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitarku. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa saja benda-benda hidup dan benda-benda yang tidak hidup? Tahu. Sekarang coba Sono sebutkan satu. Apa benda hidup? Pohon, zombie, dan lain-lain. Nah, sekarang apa saja perbedaannya? Ada yang tahu? Tidak. Perbedaannya, kalau benda hidup itu yang memerlukan makanan dan juga yang bisa bergerak, dan benda yang tidak hidup itu tidak memerlukan makanan dan tidak bisa bergerak. Nah, sekarang coba lihat contoh media yang telah Ibu sediakan. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang Ibu minta kalian maju satu persatu untuk menentukan apakah bintang termasuk benda hidup atau benda tidak hidup dan seterusnya. Sekarang coba dimulai dari Sono. Maju. Ada penanya? Enggak. Apakah bintang termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Diconteng ya, diconteng titik. Ya, terima kasih kepada Sono. Sekarang Kaisa maju. Lantai termasuk ke tidak hidup. Terus terakhir modelnya termasuk. Sekarang, nah untuk dua ini apa? Termasuk apa? Kepala banteng termasuk benda hidup apa tidak? Apa tidak hidup? Tidak hidup. Tidak hidup karena dia cuma kepala bukan bantengnya. Betul. Termasuk benda tidak hidup. Sedangkan padi dan kapas termasuk apa? Benda hidup. Dia termasuk ke dalam benda hidup karena dia merupakan tumbuhan hewan, termasuk benda hidup karena dia bisa bergerak dan memerlukan makanan. Nah, setelah kita mempelajari benda hidup dan benda tidak hidup, sekarang kita dapat membedakannya ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari tentang benda hidup dan benda tidak hidup, ada yang tahu bunyi sila keempat? Apa saja sih lambang lambang Pancasila yang keempat? Kepala banteng. Betul. Di sini sudah ada kepala banteng. Kepala banteng ini merupakan buatan dari manusia. Sedangkan banteng sendiri merupakan ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kepala banteng ini kalau cuma kepala itu dia termasuk benda tidak hidup. Kalau dia
ini apa bantengnya, kalau dia banteng yang langsung, ya ini merupakan dia benda hidup. Dia itu apa merupakan hewan. Nah, dari kepala banteng ini ada yang tahu apa saja sih makanan yang disukai banteng? Rumput. Selain itu sayur-sayuran. Nah, di sini ada yang makan di rumahnya pas malam tadi, ada yang makan sayuran. Ada banyak sayuran ya, macam-macam sayuran ada. Nah, terus apa saja sih? Nah, bagaimana sih seekor banteng ini bisa bergerak? Ada yang tahu dengan apa? Dengan keempat kakinya. Banteng bergerak dengan keempat kakinya. Dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dia bisa terus dan banyak lagi. Nah, Bella, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks untuk anak-anak. Ini ya, coba dengarkan. Di sini ibu akan membacakannya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan manusia memerlukan sebagai makanan untuk hidup. Contoh di sini makanan yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan adalah makanan yang bersih dan sehat. Sayuran dan buahan termasuk makanan sehat. Selain makanan sehat, untuk menjaga kesehatan kita juga harus makan secukupnya. Nah, di sini contoh makanan sehat itu ada buah, ada sayur dan lain sebagainya. Untuk sebuah teks yang ibu bacakan tadi, ibu kasih contoh misalnya susu. Sono, untuk contoh kalimatnya, Sono minum susu. Misalnya Kaiza makan. Itu apa itunya? Apa kata itunya, kalimatnya apa? Kaiza sedang makan. Misalnya kalau Melisa ada Melisa, terus ada es krim sampingnya. Apa? Melisa sedang makan es krim. Nah, di sini kita akan menghitung sebuah bilangan. Contohnya dari buahan. Di sini ada lambang bilangan. Terdapat ada banyak apel. Coba Sono hitung, ini ada berapa apel? 12 apel. Kalau 12 apel ditulis dengan lambang bilangan yaitu 12. Sekarang coba Kaisa, ini hitung ada berapa semangka? 25, ditulis dengan 25. Setelah kita mempelajari lambang bilangan, untuk lebih jelas lagi, ibu akan memberikan contoh soal. Sekarang coba anak-anak kerjakan ya. Bisa dan Kaisa. Ibu akan berikan waktu selama 10 menit untuk dikerjakan. Baca soalnya dengan teliti, nanti dikumpulkan. Contohnya sudah ibu kasih tadi, misalnya 12 ditulis 12, 25 ditulis dengan lambang bilangannya 25. Kenapa Kaisa? Ada yang sulit? Bisa dibacakan. 59 ditulis apa? 59. Jadi dikumpulkan. Yang sudah selesai dikumpulkan di depan. Jangan lupa tulis namanya di atas.
bawahnya belum diisi. Sudah belum? Apa sama-sama belajar. Nomor 2. Terus yang bawahnya isi sesuai dengan yang sudah ibu sediakan jawabannya di bawah. Sono, Kailiza, dan Lisa. Nah, setelah kita mempelajari tentang lambang bilangan, ada yang tidak tahu tentang bilangan? Apakah sudah mengerti tentang bilangan? Sudah mengerti ya? Itu 100. Tadi salah, itu salah. Itu berarti. Nah, setelah kita mempelajari tentang ini, apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah. Tentang lambang bilangan ini mudah ya, tinggal kita tulis. Misalnya 11 ditulis 11, misalnya 54 ditulis dengan atau dilambangkan dengan 54. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang semua ini, ada yang bisa menyimpulkan? Apa Sono? Tadi kita mempelajari tentang apa saja? Benda hidup, terus tak hidup, terus kayak apa yang didapat dari pembelajaran kita pada hari ini tentang lambang bilangan, terus apalagi, dan masih banyak lagi. Nah, tadi pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah terus belajar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.